Persatuan Diabetes Indonesia mendalam persatuan dan kesatuan, menuju hidup sehat serta bahagia, perbaikan kualitas kehidupan, bergabung dalam satu wadah yang nyata, pembina diabetes sepanjang masa. Bersama Persatuan Diabetes Indonesia, meski diabetes tetap bahagia. Bersahaja, bersahaja, Persatuan Diabetes Indonesia. Bersahaja, bersahaja, Persatuan Diabetes Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pariem Suharti, lahir di Ngawi tanggal 16 Maret 1948, alamat Jalan Cendrawasih 6, Perumnas, Depok Jaya. Saya bekerja di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto sebagai perawat, pensiun tahun 2004. Perbaikan kualitas kehidupan, bergabung. Saya mendirikan Persadia di Depok Jaya ini, di Depok ini, karena saya waktu pelatihan struktur tahun 2000, sebelum mengadakan pelatihan senamnya, kita diberikan pembekalan dulu oleh dokter-dokter tentang penyakit diabetes dan kendalanya atau komplikasinya. Kemudian dalam pembekalan itu disampaikan bahwa diabetes di Depok ini yang tertinggi di Indonesia, nomor 2 setelah Manado. Sampai di rumah saya berpikir, apa iya di Depok ini diabetes itu nomor 2 se-Indonesia. Kemudian saya membuat kuis untuk warga, sebanyak 100 responden yang saya tanya, 33 yang kena diabetes, 37 yang hipertensi, lainnya penyakit-penyakit lain. Kemudian saya berpikir, bagaimana sih supaya kita bisa mengetahui untuk keseluruhan ini, atau bagaimana kita untuk menekan supaya diabetes itu tidak bertambah banyak di Depok Jaya ini atau di Depok ini. Saya berpikir juga, apabila di RW 13 saja sudah sekian banyak, apalagi di tempat lain. Disitulah saya kemudian berpikir kembali, bagaimana kita supaya diabetes ini tidak berkembang di Depok. Akhirnya saya konsultasi ke ketua unit Persadia di RSPAD yang namanya Bapak Baharudin. Kemudian disarankan saya untuk mendirikan Persadia di Depok ini. Kemudian saya minta tolong sama beliau untuk karena beliau ini juga pengurus di wilayah, jadi saya minta tolong untuk sampaikan ke ketua wilayah untuk mendirikan ini. Jawaban dari ketua wilayah, nunggu nanti di Depok ada Persadia juga, gitu. Itulah yang pertama kali kita ini. Kemudian berhenti karena saya belum dapat jawaban yang pasti dari ketua wilayah. Akhirnya saya belum meneruskan untuk mengajukan di Depok ini untuk mendirikan Persadia. Kemudian alhamdulillah tahun 2003 itu ada pelatihan untuk edukator diabetes. Kemudian saya mengikuti itu, di situ banyak ilmu yang saya dapat. Kemudian dari ilmu itulah yang kita buat bekal untuk mendirikan Persadia ini di Depok. Kemudian setelah itu saya mengajukan lagi untuk mendirikan Persadia di Depok ini lewat Bapak Baharudin sama Bapak Edi dari unit Rumah Sakit Haji, Persadia Rumah Sakit Haji. Kemudian beliau membantu saya menyampaikan ke Pak Marti bahwa Persadia itu tidak boleh berdiri sembarangan, harus di bawah rumah sakit, di bawah payung rumah sakit.
di puskesmas pun tidak boleh. Itu ya, jadi akhirnya saya menyampaikan lagi ke Bapak Madi bahwa kami di Depok ini ada dokter Yunir yang juga mengadakan sebagai klinik diabetes di puskesmas. Nah, dari situ kami diberikan izin oleh Bapak Sumardi untuk mendirikan Persadia di atas nama puskesmas. Setelah kita dapat izin dari wilayah, kita dapat kendala lagi di sini di Depok ini. Kita sudah mengajukan program ke puskesmas yang akan kita memayungin kita, tapi dari ketua puskesmas tidak berani untuk tanda tangan proposal saya. Akhirnya saya kerjasama dengan Bapak Dedi Markodi. Beliau itu tokoh masyarakat tapi aktif di kelurahan. Kemudian beliaulah yang membantu saya suruh menghadap Bapak Lurah. Kebetulan Bapak Lurah ini begitu membaca proposal saya, beliau itu antusias banget untuk supaya Persadia itu berdiri di kelurahan ini. Akhirnya beliau tanda tanganlah surat proposal saya, dan saya disarankan untuk membuat edaran melalui PKK RW. Kebetulan saya juga diikutkan rapat PKK. Disitulah saya sampaikan apa tujuan kita mau mendirikan Persadia ini. Harapan saya Persadia atau orang-orang diabetes yang ada di masyarakat ini, bagaimana bisa kita tekan supaya tidak berkembang di masyarakat, atau karena belum tentu dokter itu memikirkan, paling dokter itu akan hanya mengobati, tidak akan mencegah dari bawah. Nah, kita inilah yang akan mencegah dari bawah, itu yang kita pikirkan ke situ. Kalau kita nggak terjun ke masyarakat, pasti kita itu tidak bisa membantu masyarakat itu bagaimana mereka itu bisa mengendalikan diri supaya nggak kena diabetes. Jadi dengan berdirinya Persadia inilah saya bisa membantu masyarakat yang ada di bawah ini dengan berolahraga, dengan kita memberikan edukasi ke masyarakat. Karena dengan edukasi inilah masyarakat akan tahu apa sih yang harus kita cegah, apa sih yang harus kita perbuat supaya kita tidak kena diabetes. Itulah yang kita harapan saya dari apa yang kita dirikan Persadia ini adalah semata-mata kita membantu masyarakat supaya mereka itu bisa mengendalikan diri, supaya menjaga kesehatan mereka tidak kena diabetes atau hipertensi dengan edukasi yang kita sampaikan sama mereka ini. Alhamdulillah mereka antusias untuk masuk ke grup kita Persadia ini. Siapa aja sih yang harus masuk ke dalam olahraga kita ini? Jadi orang-orang diabetesi, atau orang hipertensi, atau orang-orang yang ingin mencegah supaya mereka itu tetap sehat. Itu yang kita harapkan itu dari berdirinya Persadia ini. Persadia di Depok ini awalnya hanya 1 unit di Depok Jaya ini. Kemudian terbentuk lagi unit di Pancoran Mas. Kemudian dari wilayah disarankan untuk membentuk cabang. Kemudian setelah kita membentuk cabang, kemudian berkembang lagi di Puskesmas Abadi Jaya, di mana dokter Yunir itu mendirikan klinik diabetes. Nah, dari situ kemudian bertambah tiap tahun bertambah unit-unit yang pengen bergabung ya. Kemudian dari situ setiap tahunnya kita rata-rata itu antara 2-5 unit yang timbul. Sampai saat ini kita sudah sampai 74 unit setelah kita berdiri selama 16 tahun. Dengan berdirinya Persadia di Depok ini tidak lepas dari dukungan dari Ketua Unit Persadia RSPAD, kemudian Ketua Unit dari Rumah Sakit Haji, kemudian Bapak masyarakat
tokoh masyarakat yang ada di Depok Jaya ini, kemudian Bapak Lurah Depok Jaya itu berdirinya. Kemudian yang orang-orang yang berperan dalam perkembangan ini adalah Ketua Unit Persadia Depok Jaya, Bapak Samsul Bahri, kemudian Bapak Haji Subandi sebagai Ketua Unitnya ya, kemudian Bapak Haji Said sebagai Ketua Deklatnya, Bapak Haji Wahyoto sebagai Sekretarisnya. Itu adalah yang Persadia Depok ini berkembang. Pertama kali Persadia berdiri di Depok, strukturnya hanya satu, yaitu saya sendiri. Kemudian dibantu peraga, yaitu Ibu Irma, Bu Dewi Jinitri, sama Ibu Sunarti Sugio. Ya, yang paling berperan untuk berdirinya Persadia di Depok ini adalah Puskesmas. Kebetulan Puskesmas Depok Jaya ini Puskesmas pembantu. Kita disarankan untuk puskesmas yang di Pancoran Mas. Jadi kita bekerja dengan 2 puskesmas, yaitu Puskesmas Pancoran Mas dan Puskesmas Depok Jaya. Itulah yang mendukung kita dalam berdirinya Persadia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Haji Wahyoto G, PA, lahir tanggal 5 bulan 5 45, alamat Jalan Paung 6 nomor 267 Depok Jaya. Sejak tahun 2004 sampai tahun 2008 berdirinya unit Depok Jaya dan Persadia Cabang Depok, saya diangkat sebagai sekretaris. Kemudian 2008 sampai sekarang pun tetap masih menjabat sebagai sekretaris. Nah, hal-hal lain tentang susunan pengurus itu setiap periode 3 tahun. Untuk 2008 sampai 2010 sudah dijabat oleh Pak Dr. Agus Wisartoro, SPD KM Binasim. Jadi 2000 periode Dr. Andes Sulsel Bahri itu dari 2004 sampai 2007. Tapi belum sampai pada tahun 2000 habis masa baktinya, beliau telah meninggal, kemudian diganti oleh pelaksana tugasnya adalah Dr. Andes Haji Subandi tanpa SK. Nah, 2008 diangkat adalah Dr. Agus Kusartoro Binasim. Untuk kepengurusan tahun 2018 sampai 2021 sebenarnya sudah habis. Kemudian karena adanya pandemi COVID-19, pengurusan tersebut diperpanjang sampai 2024 tanpa mengubah susunan pengurusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Suryani, lahir tanggal 22 Oktober tahun 1965, dan saya sudah punya anak 3 dan tinggal di Jalan Merpati 112 di Depok Jaya. Alhamdulillah saya bergabung di Persadia ini, saya sangat senang sekali karena saya dari dulu memang hobinya olahraga sama nari. Jadi saya bersyukur sekali diajak Ibu Sunarti Sugio untuk ikut bergabung di Persadia. Jadi waktu pertama tahun 2005 saya diajak, alhamdulillah rasanya hobi saya tersalurkan gitu. Jadi saya semuanya apa aja yang diajak saya ikut, dan saya rajin belajar dari nggak bisa jadi bisa. Alhamdulillah baru 8 bulan ikut olahraga di sini, saya disuruh ikut pelatihan bersama teman saya Ibu Dewi Jinitri. Tapi kendalanya di kami waktu ikut pelatihan kami tidak ada biaya. Akhirnya dari anggota saweran dapat separuh, dan kami dari pribadi mengeluarkan kocek sendiri karena ingin benar-benar semangat mau ikut, mengeluarkan kocek sendiri untuk ikut pelatihan. Alhamdulillah di situ juga karena kami emang hobi, pertama ngikut langsung dapat 10 besar. Tiap tahun saya ikut dari seri 2, seri 3, seri 4, 5, 6. Saya selalu ngikut pelatihan. Setiap ada pelatihan kami ngikut. Dan alhamdulillah berkat bimbingan Ibu Gio, kami dari Persadia ini selalu mendapat nilai terbaik.
Sampai saat ini juga piala-piala sudah banyak yang kami dapat. Apapun lomba yang kami lakukan selalu mendapat nilai terbaik. Sampai sekarang juga dari seri 6 sampai seri 7 kami juga sudah ikut membantu di wilayah untuk ikut mulai dari merancang sampai melakukan peraganya. Jadi alhamdulillah besar sekali manfaatnya bagi kami, dan tanpa dukungan dan bantuan dari Ibu Aja Sugio kami ini bukan apa-apa. Apalagi saya ini cuma seorang ibu rumah tangga. Jadi saya merasa bersyukur sekali bisa ikut bergabung di Persadia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Subandi. Lahir tanggal 12 Mei tahun 1940. Jadi usia saya sudah saat ini sudah 82 tahun. Syukur alhamdulillah bahwa hari ini kita bisa bertemu dengan beberapa teman yang sekaligus juga ingin mengabadikan tentang sejarah berdirinya Persadia yang pernah saya alami dan merasa ikut membidani berdirinya organisasi senam Persadia ini. Saya bersama Ibu Sugio, kemudian Pak Wayoto dan beberapa teman lainnya waktu itu sepakat untuk mendirikan organisasi ini sebagai satu-satunya wadah untuk menampung para diabetesi yang ada di Kelurahan Depok, atau lebih luasnya Kecamatan Depok. Pada awalnya kami bertiga atau berempat mungkin, saya lupa namanya satu itu, tahun sekitar 2004 lah. Waktu itu saya juga diminta untuk kalau bisa menghubungi salah seorang dokter yang bisa dijadikan pegangan kita sebagai sesepuh kita atau sebagai orang yang nantinya bisa dipercaya, yang bisa akan membawa organisasi ini ke tempat arah yang lebih maju lagi. Waktu itu ada seorang dokter di Rumah Sakit Bakti Uda, yaitu dokter penyakit dalam, namanya Dr. Agus Kushartoro. Waktu itu beliau hanya bergelar SPPD, jadi dokter penyakit dalam. Kebetulan saya kenal beliau itu ketika saya menjadi pasien tetap beliau di sana. Saya kena diabetes itu, dinyatakan terkena diabetes sekitar tahun 1950. Jadi kalau sampai sekarang nih ya kira-kira sudah hampir 30 tahunan ya. 30 tahun. Nah, dari situ waktu organisasi ini mulai berjalan perlahan-lahan, yang hanya dihadiri oleh berapa gelintir orang aja, yaitu kebanyakan yang semuanya jadi pengurus waktu itu, karena belum ada orang-orang luar yang ikut bergabung untuk senam. Saya ajak Pak Agus untuk kalau bisa memimpin organisasi ini sebagai ketua, dan alhamdulillah beliau bersedia untuk menjadi ketua waktu itu dan tetap masih berkantor di Rumah Sakit Bakti Uda. Kemudian proses selanjutnya ternyata organisasi mendapat antusias besar dari warga Depok khususnya, yaitu warga yang diam di sekitar Kelurahan Depok. Antara lain ya ada tambahan-tambahan seperti yang bisa saya sebutkan itu seperti yang jadi ketua ketua RW 1 yang kebetulan dia punya rumah sakit di Rumah Sakit Bersalin rambutan jambu, Jalan Rambutan. Beliau bersedia waktu itu ya untuk sementara beliau lah jadi ketuanya, jadi ketua, dan ketua umumnya adalah Dr. Agus Kushartoro, dan saya di situ hanya sebagai pembantu saja. Nah, tugas kami adalah juga
ikut mensukseskan bagaimana organisasi berjalan dan melakukan senam setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu. Jadi senam ini diusahakan senam secara teratur, tertib, dan terarah. Jadi memang betul-betul senam ini diorganisir sedemikian rupa sehingga memenuhi segala persyaratan yang diharapkan oleh para peserta, sehingga betul-betul sehat sesuai dengan ketentuan kesehatan yang diperlukan bagi seorang diabetesi. Prosesnya berjalan lama dan kadang-kadang juga kami dari pengurus ini suka diundang juga ke pengurus cabang yang waktu itu pusatnya masih di RS Pelni yang dipimpin oleh Dr. Mardi Santoso yang juga beliau adalah penyakit dalam. Dr. Mardi Santoso ini kemudian setelah jadi profesor, dia diberi tugas untuk memimpin seluruh cabang di Jakarta. Dan dari situlah mulainya organisasi Persada ini dikenal oleh seluruh masyarakat Jakarta. Alhamdulillah kami tergolong cabang Depok ini tergolong organisasi yang paling aktif karena berkat kerjasama yang baik antara pengurusnya, terutama Ibu Gio dan adik-adik pelatih kita yang sangat juga membantu, banyak memberikan bantuan kepada pelaksanaan semua kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Jadi barangkali itu saja yang bisa kami jelaskan. Terima kasih. Persatuan Diabetes Indonesia.